Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya haqqa hamdih wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memasuki atau mencapai 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas tema amalan-amalan utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi amalan yang perlu diperketat ya di bulan Ramadan, terutama yang 10 hari terakhir ini adalah sholat ya, sholat malamnya atau qiyamul lail ya, atau kadang juga disebut tahajud. Kemudian sedekah. Sedekah itu bisa zakat, infak, wakaf, kemudian tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu mengkaji ayat-ayat Quran, jadi membaca ayat dan terjemahnya. Dan kemudian sahur, ya, diakhiri dengan sahur. Nah, 4 amalan tadi di bulan 10 hari terakhir ini dianjurkan untuk dilakukan dengan cara iktikaf. Jadi amalan utama berarti 10 hari terakhir adalah iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid ya, untuk melaksanakan ibadah yang 4 tadi. Jadi qiyamul lail, kemudian sedekah, kemudian tadabbur Quran, dan sahur. Ya, kalau yang menginap ya berarti ditambah berbuka. Nah, kalau di zaman Rasulullah dulu, para sahabat beriktikaf itu 10 hari terakhir, penuh siang dan malam. Ya. Karena mereka pekerjaannya pedagang, jadi mereka sudah merancang. Ya. Jadi pedagang-pedagang kaya itu mereka merancang kerja setahun itu hanya 11 bulan. Nanti yang 1 bulan di bulan Ramadan itu untuk iktikaf. Tapi nanti kalau pedagang menengah itu iktikafnya 10 hari juga, tapi tadi ngambil yang dini hari. Jadi ini kalau ini cocok untuk kita ya. Jadi yang konteksnya cocok dengan kita ya pedagang menengah ini. Jadi kita hanya bisa beriktikaf itu tidak siang dan malam ya, tetapi malam dan malam itu dipilih dini hari saja. Karena nggak mungkin kita ini kuat ya, selama semalam habis tarawih sampai sahur terjaga terus ya. Jadi kalau ada orang yang mencoba pasti malah tidak dapat kemuliaan Al-Qadarnya, karena justru ketika dini hari, ketika malaikat Jibril dan teman-temannya turun, malah ketiduran ya di masjid itu. Jadi cara iktikaf yang efektif ya, yang baik itu justru kalau kita tidur dulu. Jadi ba'da tarawih kita tidur, kemudian kita bangun dini hari, nah, mulai datang ke masjid ya, silahkan dimulai dengan qiyamul lail. Jadi kalau ada pertanyaan lah, kalau sudah tarawih gimana? Ya enggak apa-apa ya. Sudah tarawih itu sudah witir, maka malam dini hari itu kita tinggal sholat genap ya. Jadi cukup witir itu semalam sekali. Jadi Rasulullah bersabda, la witroni minal lailah. Jadi tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi maka silahkan walaupun sudah tarawih di awal malam, boleh malam itu menambah rakaat. Karena secara qauli Rasulullah bersabda, kamu sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih itu ya, yang penting ganjil, tetapi boleh selang-seling. Jadi ganjilnya itu boleh ditaruh di depan, ganjil dulu, terus nanti genap-genap belakangan, atau genap nanti di tengah malam bangun ganjilnya, terus tidur lagi dini hari genapnya. Itu juga boleh begitu. Jadi banyak contoh yang dilakukan oleh Rasulullah ya.
Jadi Rasulullah itu sholat tarawih itu pernah 11 rakaat langsung ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda ya, yang daya ingatnya bagus itu. Kalau kita yang tua-tua itu ya cocok ya 2 rakaat itu. Kalau yang sedang umur 30 sampai 40 itu mungkin 4-4-3. Jadi itu enggak masalah ya. Jadi Nabi memberi kemudahan itu disesuaikan dengan umur, karena dalam praktek begitu. Kalau dulu saya pikir, wah saya 11 rakaat kayaknya bisa, tapi kalau sekarang 4-4 aja suka lupa ini 3 atau 4 gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu tergantung, silahkan. Tetapi ketika berjamaah di masjid ya harus bersepakat ya. Jadi mana yang akan rakaat yang dipakai. Jadi harus mengikuti imam. Itu kecuali kalau nambah tadi, jadi kalau ingin witirnya belakangan ya sudah tidak usah ikut witir, nanti malam itu terus witir. Ada ini kajian-kajian dalam hadis yang di YouTube itu ya, sering saya dengar bahwa lebih baik mengikuti imam ya. Jadi sholat itu yang terbaik adalah mengikuti imam, tidak boleh melawan imam. Jadi hadis itu sebetulnya konteksnya sholat wajib, karena sholat tarawih itu ya hukum berjamaahnya itu mubah. Jadi jangan keliru ya. Jadi kita berjamaah sholat tarawih itu boleh ya, tidak ada sunahnya. Sunahnya adalah meningkatkan atau membuat syiar Islam. Makanya Nabi dulu cuma 3 hari ngasih contoh, terus habis itu Nabi sholat sendiri di rumah ya, kalaupun berjamaah hanya dengan keluarga ya. Jadi itu perkara sholat tarawihnya. Kemudian sedekah itu ya di masjid kan ada kaleng, ada atau baitul malnya ada gitu kan. Kalau kita sudah kena kewajiban zakat, jadi siapa yang wajib zakat? Yang wajib zakat itu adalah mereka yang gajinya kalau pegawai ya itu sudah 6 juta, sebulan 6 juta dia kena zakat. Berapa zakatnya? 2,5%, jadi 150.000 per bulan. Tapi kalau dia pedagang itu haulnya ya setahun, jadi dia kalau omsetnya itu sudah setara dengan 85 gram emas atau sekitar 50 juta ya, itu wajib zakat 2,5%-nya. Kalau pertanian itu zakatnya itu per panen, jadi 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi maka tidak harus dibayar di bulan Ramadan kalau petani ya, kalau tidak pas ya. Tapi kalau pegawai bisa, karena tiap bulan dia bisa membayar zakat. Nah, kalau mau setahun sekali boleh, tetapi nisabnya itu emas ya. Nah ini turun. Jadi kalau kita menggunakan nisab emas bagi pegawai 4,5 juta saja sudah kena zakat. Ya jadi Allah itu adil ya. Jadi kalau yang rada pelit-pelit begitu ya dia nisabnya sedikit, tapi kalau mau tiap bulan maka justru nisabnya tinggi. Jadi kalau gaji mau niat tiap bulan gaji 5 juta belum kena. Nah kalau belum kena bagaimana? Ya dia sunnah infak. Terus ada amalan lain yang kaitannya dengan sedekah adalah wakaf ya. Jadi masjid-masjid, sekolah-sekolah itu biasanya membangun itu di mencari wakafnya itu di bulan suci Ramadan, karena orang lebih senang melaksanakannya di bulan suci Ramadan. Berikutnya tadabbur Quran. Jadi tadabbur Quran. Jadi kita sering mengamalkan membaca Al-Quran itu kalau bulan Ramadan itu yang penting khatam ya. Yang penting khatam itu, padahal Nabi tidak pernah menyuruh begitu. Nah, kalau amalan para sahabat ya mereka kuat ya. Jadi mereka baca Quran itu sudah tahu artinya, sudah tahu isinya. Jadi nggak perlu dibaca terjemahnya. Tapi kalau kita nggak mungkin ya bisa khatam dengan terjemahnya. Lalu akhirnya orang milih jalan pintas, diwoco atau dibaca saja ayatnya tanpa memahami isinya. Jadi akibatnya ya khatam berkali-kali juga nggak tahu apa isi Al-Quran. Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu obat ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 74 itu Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Jadi Quran itu diturunkan untuk menjadi obat. Obat apa? Obat pikun, jadi obat anti pikun. Jadi orang-orang yang membiasakan membaca Quran dengan terjemahnya, insya Allah dia tercegah dari pikun atau pelupa. Nah ini manfaat daripada
tadabbur Quran, kemudian nanti ditutup dengan sahur. Nah, banyak orang di 10 hari terakhir itu sudah males sahur ya. Jadi kadang jam 1, kadang nggak sahur sama sekali karena mendingan tidur daripada bangun. Padahal Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Hendaklah kalian sahur ya, 3 kali diulang. Karena di dalam sahur itu ada barokah, ada kemudahan Allah. Ya, kemudahannya banyak. Dengan sahur itu berarti kita puasa ini lalu tidak lemes ya, bisa beraktivitas biasa saja, tidak kelentrak-kelentruk. Tapi kalau tidak sahur itu nanti biasanya karena di waktu dini hari yang oksigen lagi banyak kita justru tidur, maka kita ini menjadi lemas, kekurangan oksigen. Jadi akibatnya puasa tidak produktif. Nah, itulah 10 hari terakhir ada 4 amalan utama yang itu bisa kita gabung dalam amalan yang disebut iktikaf. Jadi ada yang bertanya, iktikaf di rumah boleh enggak? Enggak. Ya, iktikaf itu syaratnya harus di masjid. Masjid itu adalah tempat sholat yang digunakan sholat 5 waktu dan Jumatan. Jadi kalau musola tidak bisa. Jadi tetapi masih bisa disebut mencari malam Al-Qadar asal dia beribadah di waktu dini hari tadi. Ya cuman ruginya, jadi kalau iktikaf itu misalnya sekali iktikaf itu dapat 1000 pahala, itu maka kalikan 1000 bulan. Tapi kalau kita mencari malam Al-Qadarnya tidak dengan iktikaf, maka mungkin hanya dapat 150 kali 1000 bulan. Itu ruginya. Maka tadi biar logis, biar kita ini mampu, sebaiknya iktikaf itu dini hari. Jadi kita tidur dulu, kemudian dini hari bangun. Kenapa? Karena kita siang hari masih harus bekerja. Nah, itulah pernik-pernik atau serba-serbi tentang iktikaf. Mudah-mudahan Anda semua para pemirsa YouTube ini ya bisa mengamalkannya sehingga tahun ini kita berhasil iktikaf 10 hari berturut-turut walaupun dini hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.